Pada percobaan kami kali ini, kami memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah mengetahui perubahan momentum dan energi sebelum, setelah, sesudah lompatan. Yang kedua adalah menganalisis parameter yang mempengaruhi tinggi lompatan, seperti tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor kecepatan, posisi, dan waktu menggunakan perangkat lunak penganalisis video dalam bentuk grafik. Saya Yohana Diswara dengan NIM 160-21251 akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari dari hasil pengamatan kami atau jalannya pengamatan kami dalam tugas kali ini. Untuk teori-teori yang mendasari dari hasil pengamatan dan observasi kami, yang pertama yaitu mengenai kecepatan take off. Jadi, dalam lompat vertikal terdapat beberapa teknik, dan salah satunya adalah tolakan atau take off yang dilakukan menjelang gerakan melompat. Nah, tujuan dari take off ini adalah untuk menciptakan dorongan vertikal melalui titik keseimbangan tubuh. Untuk mencari kecepatan take off dari variasi lompatan ini dapat dihitung dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 atau energi mekanik pada kondisi pertama sama dengan EM2 atau energi mekanik pada kondisi kedua. Lalu yang berikutnya adalah mengenai perubahan momentum. Pada kali ini kami juga mengobservasi perubahan momentum pada lompatan. Momentum sendiri merupakan besaran yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Momentum berhubungan erat dengan massa dan kecepatan suatu benda yang dapat dituliskan atau dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V, atau momentum sama dengan perkalian antara massa dengan kecepatan suatu benda tersebut. Nama saya Jihan Kamila Zahra dengan NIM 160-21209. Kali ini saya akan meneruskan penjelasan teori dasar yang selanjutnya, yaitu perubahan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi ada dua jenis, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Dengan rumusan, energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Sedangkan energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya terhadap acuan. Dengan rumus, energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Perubahan energi dapat dihitung menggunakan teorema usaha dan energi dengan persamaan W sama dengan delta EK atau W sama dengan minus delta EP. Selanjutnya ada jenis lompatan. Lompatan yang diuji pada percobaan kali ini terbagi menjadi dua, yaitu counter movement dan squat jump. Lompatan counter movement merupakan lompatan yang dimulai dengan posisi awal berdiri tegak, menggerakkan badan dengan gerakan awal ke bawah dengan lutut fleksi, kemudian pinggul dan lutut meluas untuk melompat ke atas tinggi-tingginya. Sedangkan squat jump merupakan lompatan yang dalam olahraga sering digunakan untuk memperkuat otot bagian bawah tubuh serta meningkatkan keseimbangan dan kelincahan tubuh. Halo semua, nama aku Lim Gloria Brenda Halim atau seringnya dipanggil Brenda dengan NIM 160-21293. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang metode percobaan. Jadi dalam percobaan ini kami menggunakan software penganalisis video untuk menentukan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam perhitungan. Data lompatan dilakukan oleh semua anggota kelompok kami pada variasi counter movement jump dan squat jump. Untuk variasi counter movement jump, jadi pertama-tama kita berdiri tegak, lalu mulai melakukan squat, kemudian loncat, dan kembali ke posisi awal yaitu tegak. Untuk variasi squat jump, itu kita menggunakan, pertama-tama kita sudah melakukan squat, lalu bisa loncat, lalu kembali ke posisi berdiri dengan tegak. Untuk penganalisis videonya, kami menggunakan tracker, dan pertama-tama kita perlu mengimport videonya seperti yang sudah ditunjukkan di slide, bahwa teman kami Richard sudah mengatur pusat massanya, yaitu di sebelah tangannya. Setelah menentukan pusat massa, perlu juga ditulis
setengah dari ketinggiannya, lalu ditarik dari tengah-tengah hingga ke ujung kaki. Lalu mulai memencet bagian pusat massa tersebut selama video itu berjalan, sehingga akan terjadi grafik-grafik tersebut. Dan dari grafik-grafik itu bisa ditemukan variabel-variabel yang ingin kita cari nantinya. Perkenalkan, nama saya Maulidina Suciparmita dengan NIM 1602123. Kali ini saya akan membahas tentang perhitungan dari kecepatan take-off. Untuk mencari nilai kecepatan take-off dari kedua variasi lompatan sebelum dan sesudah take-off dapat dihitung dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik sebelum take-off sama dengan energi mekanik sesudah take-off. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Untuk mencari nilai kecepatan take-off, kita akan menggunakan energi kinetik sebelum take-off sama dengan energi potensial sesudah take-off, yaitu setengah dikali massa dikali kecepatan take-off yang dikuadratkan sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Setelah disederhanakan, maka didapatkanlah persamaan untuk mencari nilai kecepatan rata-rata dari kedua variasi tersebut. Persamaan tersebut adalah kecepatan take-off sama dengan akar 2 dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Kenalkan, nama saya Nadia Agustin Violina, NIM 160210005. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan perubahan momentum dan perhitungan perubahan energi. Untuk menghitung besarnya perubahan momentum, digunakan teorema impuls momentum, yaitu impuls adalah momentum akhir dikurang dengan momentum awal, atau massa dikali dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Perubahan energi dapat dihitung menggunakan teorema usaha dan energi menggunakan persamaan berikut, yaitu usaha dari gravitasi adalah massa dikali dengan kecepatan gravitasi dikali dengan jarak perpindahan dikali dengan cos dari sudut yang terbentuk oleh gravitasi. Halo, perkenalkan, nama saya Febrianto Nicholas dengan NIM 1602183. Saya akan menjelaskan data yang sudah kami dapat dari percobaan dan hasil tracker. Di sini ada massa dan tinggi anggota kelompok dengan rata-rata massa 52,3 dan rata-rata tinggi 163,4 cm. Ada data kecepatan take-off. Di sini ketinggian yang didapat akan berbanding lurus dengan kecepatan take-off itu sendiri, sehingga tinggi dan ketinggian tertinggi oleh. Jadi untuk lompatan yang pertama dengan ketinggian 0,45 meter dan kecepatan 2,99 meter per second. Untuk lompatan terendah, ketinggian terendah lompatan pertama itu ada Yohana dengan ketinggian 0,07 meter dan kecepatan 0,18 meter. Untuk lompatan kedua, ketinggian dan kecepatan tinggi dapat oleh saya dengan ketinggian 0,51 meter dan kecepatan 3,1 meter per second. Lompatan kedua paling rendah didapat oleh Lewis sendiri ketinggian 0,059 meter dan kecepatannya 1,0 meter per second. Untuk perubahan momentum tertinggi untuk kedua lompatan didapat oleh saya dengan perubahan momentum 160,63 dan
Newton kan untuk perubahan momentum terkecil lompatan pertama didapat oleh Yohana dengan perubahannya 62,57 Newton second, dan untuk lompatan kedua didapat oleh Lewy dengan besar perubahan momentum 49,5 Newton. Selanjutnya perubahan energi juga perubahan momentum, mengingat perubahan energi melibatkan massa dan kecepatan dalam perhitungan. Perkenalkan, saya Richard Daniel Siombing dengan NIM 160213323. Saya akan memaparkan tentang efektivitas lompatan dan analisis. Efektivitas lompatan. Semakin kecil jumlah energi yang digunakan suatu anggota untuk dapat melompat setiap meternya, maka semakin efektif suatu lompatan tersebut. Dari data berikut, dapat kita ketahui bahwa Lewy merupakan anggota dengan lompatan paling efektif. Efektivitas lompatan hanya dipengaruhi oleh massa tubuh anggota. Semakin ringan massa tubuh anggota, maka semakin efektif lompatan anggota tersebut. Karena hanya dipengaruhi oleh massa tubuh, maka lompatan pada variasi 1 dan pada variasi 2 memiliki nilai efektivitas yang sama. Selanjutnya, analisis. Berdasarkan data percobaan secara keseluruhan, lompatan pada counter movement jump memiliki ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan lompatan squat jump. Namun, pada beberapa anggota, ketinggian lompatan squat jump lebih besar dibandingkan dengan lompatan counter movement jump. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan pada saat pengambilan data atau kesalahan pada saat penggunaan software tracker. Setiap anggota kelompok memiliki massa yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi besar perubahan momentum dan perubahan energi pada saat pengolahan data. Ketinggian maksimum variasi 1 dicapai oleh Lewy, minimum dicapai oleh Yohana. Pada variasi 2, maksimum dicapai oleh saya dan minimum dicapai oleh Lewy. Sehingga dapat kita lihat bahwa untuk dapat melompat seefektif mungkin dibutuhkan massa seringan mungkin, sedangkan untuk dapat melompat setinggi mungkin dibutuhkan massa yang besar dengan tinggi badan yang ideal.